Oke, sudah dingin, kita cabut. Bisa lihat warnanya bagus. Oke, sudah dingin, kita cabut. Nah, ini yang vektor, setting rebus. Baik, pada hari ini saya akan memperlihatkan cara mengganti printhead Epson L1800 atau Ricat Alpha Gen 3 ke printhead Epson L805. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan bongkar printernya dan mengganti kabel fleksibel printheadnya, tapi saya akan pakai converter. Nah, converter itu yang menghubungkan kabel fleksibel original Epson L1800 ke printhead L805. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan peralatan apa saja yang kita butuhkan untuk proses mengganti printhead ini. Baik, jadi perlengkapan yang kita butuhkan, satu wadah untuk taruh damper, karena damper Ricat Alpha Gen 3 ini kan sudah pakai damper Wims yang gampang netes kalau pegang bagian sampingnya. Nanti kita siapkan wadah. Kemudian ini converter dari kabel head Epson L1800 ke printhead L805. Nah, ini konverternya juga canggih ya. Jadi bukan cuma kabel yang dilipat-lipat, tapi ini ada kayak chip-chipnya segala macam. Nih, depan belakang juga ada chip-chipnya buat pengaman supaya tidak gampang konslet juga. Oke, dari kabel konverter ini sudah termasuk kabel fleksibel pendek yang menghubungkan ke printhead Epson L805. Kemudian ini printhead Epson L805-nya. Kemudian ini ada tutup pengganti untuk carriage di Ricat Alpha Gen 3. Di sini ada pegangan selang infusnya. Kemudian ini yang buat pegangan splitter tinta putih. Nah, di sini sekarang udah ada tambahan cover. Karena setelah pasang kabel ini, dia kabelnya kayak nongol begini. Jadi kita tutup pakai cover supaya lebih rapi. Kemudian ada dapat sekrup-sekrup juga. Penjepit selang, buat jepit selang waktu kita mau cabut damper. Karena damper Wims itu gampang netes. Kemudian obeng plus, kecil dan besar. Kemudian obeng minus. Oke, kita bisa mulai sekarang. Baik, yang pertama adalah kita mau geser headnya ke tengah. Jadi saya matikan dulu printernya. Matikan printernya. Kemudian ini penggeraknya saya matikan dulu juga. Kemudian nyalakan lagi. Nah, sekarang saya ke menu setting, capping, reset. Oke, reset posisi capping. Kemudian saya klik unlock. Oke, sudah unlock. Printnya bisa digeser ke tengah. Nah, kemudian saya matikan lagi modulnya. Nah, modul saya matikan. Kemudian saya cabut kabel power di belakang printer. Kabel USB saya cabut, kabel USB. Kabel power yang besar, kabel power yang kecil. Kita cabut semua untuk menghindari segala aliran listrik supaya tidak terjadi konslet. Oke, sekarang kita bisa cabut dampernya. Baik, sekarang saya mau cabut dampernya. Saya taruh wadah di atas untuk taruh damper. Kemudian kita siapkan tisu. Kita siapkan tisu beberapa lembar untuk kalau ada yang netes. Oke, saya buka dulu penahan splitter tinta putihnya.
Oke, nah kemudian selangnya saya cabut. Kita bisa garisin dulu pakai bolpen di pinggiran penjepit selang supaya nanti waktu kita pasang itu tidak terlalu ketarik atau tidak terlalu mulur. Nah, ini udah saya tandain di selangnya. Saya deketin supaya lebih jelas. Kemudian saya kunci. Di sini ada kuncian tabung infus, kita putar ke bawah. Jadi tabung infus harus dikunci supaya tintanya tidak mengalir. Kemudian saya akan buka klip penahan damper tinta warnanya dulu. Kelihatan nggak ya? Nah, ini kita tekan klip belakangnya, terus angkat. Tekan klip belakangnya, angkat. Nah, yang tinta warna sudah angkat. Untuk tinta putih, nanti dulu. Kita angkatnya bareng-bareng, karena tinta putih gampang netes. Nah, ini selangnya saya jepit dulu. Selang saya jepit. Kemudian kita pegang splitternya. Yang tinta warna sudah siap naik. Nah, kemudian kita cabut yang damper tinta putih. Cabutnya saya pegang dari tancapan selang ini. Tarik, naik. Tarik, naik. Kemudian kita langsung angkat dan langsung taruh di wadah. Langsung taruh di wadah. Nah, bisa kelihatan begitu taruh di wadah langsung udah ada yang keluar tinta putihnya, karena dia kesenggol dikit di bagian gendangnya itu langsung akan keluar. Jadi amannya langsung taruh di wadah. Nah, ini posisi print headnya. Jadi waktu ditarik cukup aman, tidak ada yang netes karena sudah kita amankan. Oke, sekarang kita akan buka print headnya. Sekarang kita akan buka ini juga. Jadi ini yang tadi penahan selang sama pegangan splitter juga kita buka, karena nanti akan diganti yang baru. Oke, ini penjepit selangnya bisa dibuka karena posisi dampernya sudah di dalam wadah. Nah, ini saya buka. Nah, sebenarnya kalau kita tidak mau pasang penutup sih, ini nggak diganti juga nggak apa-apa. Cuma kalau mau pasang penutup supaya lebih rapi, nah ininya bisa dibuka. Ini ada di samping sini. Di samping sini dua skrupnya. Agak keras, saya pakai obeng yang lebih besar. Oke, sudah terbuka. Satu lagi. Oke, sudah terbuka. Nanti posisi kali ya. Nah, ini lebih enak posisinya. Oke, nah ini sudah terbuka pegangannya. Dua lubang. Oke. Sekarang, nah biasa saya suka taruh busa di sini. Takutnya waktu flashing ada cleaner yang rembes, masih bisa ditahan oleh busa ini.
Cuma nanti busa ini nggak dipakai karena akan ditaruh kabel fleksibel di sini. Nanti kita bisa lihat apakah di bawahnya bisa kita selipkan lagi sedikit busa buat pengaman. Oke, sekarang kita buka penahan damper ya. Untuk buka pegangan damper, saya pakai kawat ini. Kita selipkan ke belakang, terus tekan, tarik ke atas. Juga selipkan ke belakang, tekan, tarik ke atas. Oke, sudah terlepas. Kemudian kita buka penutup samping dari rumah carriage. Di sini ada klipnya. Kita bisa congkel pakai kuku. Sini juga ada satu. Kemudian angkat. Oke, kemudian kita buka skru penahan print head. Kelihatan nggak? Saya geser dulu. Nah, supaya kelihatan. Oke. Sudah, kita tarik keluar print headnya. Kemudian kita cabut kabel fleksibelnya. Saya biasa suka cabut yang kecil dulu, kemudian cabut yang besar. Oke. Nah, ini print headnya. Print head Epson L1800. Nah, sekarang kita pasang konverternya. Baik, pastikan ujung kabel fleksibel tidak ada yang basah, kena tinta atau cleaner. Jadi kita bisa lap dulu. Lap dulu satu arah dari dalam keluar. Oke, pastikan kering. Kemudian kita ambil konverternya. Nah, ini konverternya. Kemudian kita pasang. Nah, di konverternya ini itu ada kayak klip pengaman. Saya zoom lebih dekat. Nah, bisa dilihat ini ada klip pengamannya. Klip pengamannya kita bisa dorong keluar dulu. Baru kita tancapkan kabel fleksibel. Nah, sudah masuk. Kemudian klip pengamannya kita dorong masuk. Nah, saya lihat kalau pakai klip pengaman ini aman. Ditarik juga dia nggak gampang lepas. Oke, kemudian yang atasnya sama klip pengamannya. Klip pengamannya kita dorong ke depan dulu. Kemudian kabel fleksibelnya kita tancepin masuk. Oke, udah masuk. Kemudian klip pengaman kita dorong. Nah, sudah coba tes. Aman, ditarik tidak gampang lepas. Karena ada pakai klip pengaman begini. Oke. Kemudian nah, ini kabelnya kita tekuk begini. Tekuk begini supaya berdiri. Kemudian ini ada penutupnya. Nah, ini ada penutupnya dari tekuk. Kemudian kita selipkan masuk ke dalam. Selipkan masuk ke dalam. Oke, nah sudah masuk begini. Selipkan masuk. Jadi posisi nanti begini ketekuk. Kabel original Epson R1800-nya. Nekuk masuk. Nah, kemudian kita selipkan ke dalam rumah sini. Nah, begini posisinya. Ini kita bisa masukkan ke penahannya. Nah, gini, rapi kan? Oke, sudah rapi. Nah, sekarang kita pasang head L805-nya. Nah, ini print head L805-nya. Jadi untuk soketnya itu beda ya.
soket yang kecilnya lebih lebar dibanding head Epson L1800, makanya perlu converter ini. Oke, kita langsung pasang. Pasangnya begini ya. Oke, apakah kelihatan? Kita pasang yang kabel besarnya dulu. Pastikan sudah lurus, kemudian kita tekan masuk. Oke, kemudian kabel yang kecilnya pastikan kiri kanan masuknya lurus rata, kemudian yang kecilnya selipkan, dorong. Oke, sudah masuk dengan rapi. Kemudian kita pasang headnya masuk. Nah, jadi nanti kabelnya akan agak nongol begini. Nanti akan kita tutupin pakai penutup baru. Nah, ini penutup barunya begini. Nah, nanti akan tertutup begini ya. Nanti akan tertutup begini supaya lebih rapi. Oke, saya pasang skrup penahan print headnya dulu. Pastikan sudah turun sampai mentok, kiri kanan rata. Jadi kalau pasang skrup print head itu saya pasang tiga-tiganya longgar, baru kencengin bergantian. Ujung-ujung silang, oke, baru yang kiri. Terus nggak usah sampai di kencengin keras banget, yang penting udah kek, itu udah cukup. Karena rumah head itu plastik, kalau kita paksain malah dol. Oke. Nah, sekarang saya akan pasang damper, kemudian penutupnya. Oke. Nah, di celah print head dan kabel ini masih ada celah sedikit. Jadi saya mau selipkan tisu sedikit karena buat pengaman aja. Saya bisa lipat tisu kecil begini, kemudian saya selipkan ke bagian sampingnya. Nah, begini. Saya sih lebih suka ada pengaman. Nah, kita selipkan tisu di sini. Takutnya kita waktu cabut damper atau apa, ada tinta yang rembes, itu masih ada pengaman. Nah, kita selipkan tisu di sini supaya lebih aman. Baru saya tancap dampernya. Oke, saya jepit lagi selang infusnya buat pengaman. Kemudian kita mau tancap damper. Coba saya ambil posisi yang enak lihat kamera. Ya, mungkin begini ya. Nah, ini saya geser dulu perlengkapannya. Oke. Nah, wadah kita turunin. Oke. Nah, kita urutkan dulu posisi dampernya yang benar. Oke, jadi saya masukkan dulu yang penahan dampernya, penahan damper warna. Oke, nah sekarang saya
tancapkan dulu damper warnanya, damper warna saya tancap dulu. Kalau pakai Wims gini memang agak repot ya. Nah, yang putih juga bisa kita langsung tancap. Jadi hati-hati jangan kepegang bagian gendangnya. Oke, udah masuk. Kemudian yang warna magenta cyan. Nah, ini pentingnya ada tisu supaya kalau ada yang netes-netes kan aman ya. Oke ya, ini udah benar, tancapkan masuk. Oke, sekarang kita pasang tutupnya. Oke, kita pasang tutupnya. Nah, ini saya selipkan selangnya. Oke, pasang turun begini ya. Nah, begini kita cek. Aduh, tadi damper ada yang ketarik ya, udah masuk. Perhatikan dampernya diselip masuk ya, seperti tadi saya kasih tahu di awal. Kalau pasang tutup ini karena agak repot, jadi kalau nggak mau repot kita pakai tutup yang lama. Kabel ini kalau kelihatan ya nggak apa-apa, atau tutup ini kita potong aja kiri kanannya, kita potong, yang kanan pasang, yang kiri pasang, tengah biarkan terbuka, tapi nggak apa-apa sih. Nah, ini udah pas. Oke, saya pasang sekrup-sekrupnya. Saya pasang dulu sekrup yang di depan sini. Ada 2 sekrup. Oke. Coba saya lihat lubang yang di sini udah pas belum? Oh, udah pas. Nah, dari paketannya juga dikasih sekrup tambahan. Saya pakai yang sekrup drat kasar. Kita lihat obengnya muat gak? Obeng muat. Pastikan obengnya ada magnetnya. Oke. Kemudian kita pasang penahan ini splitter. Memang susah ini ya, karena saya pakai sarung tangan sih. Oke. Satu lagi. Masih baru jadi agak keras. Ngamot obeng gede, sekarang obeng kecil. Oke. Oke, sudah pas. Di samping kiri sini juga ada 2 mur. Kita pasang yang dari samping tadi. Saya lihat obengnya kecil juga ya. Nah, supaya tidak menghalangi, ini jepitan selangnya bisa dibuka. Kemudian selangnya bisa kita selipkan masuk ya.
Pastikan tidak ada yang terlalu ketekuk selangnya. Terus jangan lupa cek ulang tadi tandanya, tanda bolpennya yang sebelah sini. Nah, pastikan tidak ada yang ketekuk, aman semuanya. Saya coba pasang baut yang sebelah kiri sini. Sebenarnya nggak dipasang juga nggak apa-apa yang sebelah kiri karena sudah ditahan sama sini dan bawah sini tadi. Tapi kalau mau lebih aman jadi pasang semuanya. Oke, sudah selesai. Kita tes gerakan printheadnya. Kiri, pas, tidak terlalu ketarik. Saya tarik kalau dikit bekas bolpennya tadi. Oke, pas. Situ juga pas. Oke. Nah, kita bisa nyalakan printer ya sekarang. Saya tancap kabel power, kecil, kabel power besar, USB. Oke, kita nyalakan modulnya dulu. Oke, saya geser kembali, kemudian saya klik setting, terus capping, reset. Oke, kita lihat apakah sudah terkunci kembali. Ya, sudah terkunci kembali. Kemudian saya klik back, baru saya nyalakan printernya. Oke, printer nyala. Oke, sudah nyala normal, tidak ada error. Kuncian tabung infus, saya putar kembali ke atas. Kemudian saya kasih perintah sirkulasi dulu. Saya klik ke WIMS, klik mix. Tinta putih kita kocok dulu, tinta putih. Kemudian saya klik pump, sirkulasi dulu. Oke, saya klik back. Kemudian sekarang saya kasih perintah head cleaning. Oke, saya pakai resetter, saya klik cleaning from, kemudian saya klik cleaning. Oke, proses head cleaning. Kita lihat apakah tintanya kesedot di capping. Oke, nah tinta udah kesedot di capping. Kalau tintanya kesedotnya udah lancar, nanti kita selesai head cleaning, kita tinggal tes nozzle check. Saya pause dulu. Oke, sekarang udah selesai head cleaning, kita mau nozzle check. Saya pakai plastik sampul gini buat nozzle check. Pakai bekas pet film juga boleh. Oke, saya nyalakan vakum. Kemudian saya klik nozzle check.
Oke, musuh cek sudah cukup bagus. Ada bolong sedikit, mungkin karena tadi bekas cabut damper. Tapi yang warna udah bagus semua. Putih dong, bolong sedikit. Oke, kita udah bisa mulai cetak. Baik, jadi biasanya tuh orang-orang komplain kalau kita sudah rubah Epson L1800 pakai head L805 itu hasil cetaknya itu berbayang kiri kanan. Nah, kalau ini kan konverternya itu bukan model yang kabel dilipat-lipat tapi ada IC-IC-nya gitu. Nah, sekarang kita coba kita tes print pakai garis yang halus banget. Kita lihat apakah hasil cetaknya itu berbayang atau tidak. Ini belum saya setting BID adjustment atau apa-apa di setter atau di driver Epson. Murni baru pasang, kita langsung tes. Ini saya udah kasih pad film. Nah, saya setting desain dengan garis yang sangat halus. Ini garisnya cuma 0,25 poin. Bisa lihat ini kecil banget. Nah, garisnya halus banget, sampai di zoom juga susah. Oke, kita coba. Saya klik print. Ini saya setting pakai Epson L1800. Settingnya Epson L1800 1440 720. Speednya bidirection ya. Jadi buat tes berbayang atau tidak kita harus setting speed bidirection. Kalau unidirection pasti tidak berbayang karena cuma print satu arah. Kalau bidirection dia printnya dua arah. Medium large, color 50 white 100, ICC profile versi 21, Vator Stone 720. ICC profile yang Vator Stone 720. BTG RIP 1051. Oke, udah selesai. Kita langsung lihat hasilnya gimana. Nah, kita lihat tuh ternyata hasilnya sangat detail, tajam banget, tidak berbayang. Saya zoom, nah saya zoom lebih dekat bisa dilihat tajam ya hasilnya. Jadi yang kiri kanan itu yang garis vertikal, kalau berbayang kiri kanan kelihatan banget. Nah ini benar-benar detail banget, tajam, tidak berbayang. Oke, bagus. Sekarang kita coba tes cetak gambar. Kita lihat warnanya. Baik, sekarang saya lagi tes cetak desain full color. Jadi setelah ganti head L805 ini tidak saya setting apa-apa di mainboardnya atau di EEPROM-nya atau di resetternya. Dan tadi kita udah tes data hasil detailnya tuh berbayangnya tajam, tidak berbayang kiri kanan seperti konverter-konverter head Epson L805 yang lain. Nah, sekarang saya tes desain yang full color. Ini desainnya. Nah, ini desainnya full color. Kemudian saya pakai settingan stylus L1800 1440 x 720 medium large. Color 50, white 100. ICC profile versi 21, Vator Stone Cold 720. Color 50 white 100, perseplo foto yang netral. Oke, nah ini lagi proses cetak. Jadi settingan 720 juga putihnya cukup tebal. Kita bisa lihat penutup headnya rapi ya, penutup headnya rapi. Kabel-kabel fleksibel yang nongol tidak kelihatan.
Oke, sambil nunggu saya pause dulu. Oke, sudah hampir selesai. Jadi ukuran gambarnya sangat besar ya. Ini ukuran gambarnya 28 cm kali 40 cm lebih dan ngeblok. Jadi saya tadi mau tes bagaimana kekuatan printheadnya ngeblok dengan settingan 720. Nah, ini print ngeblok gede full color. Kita tunggu head party dulu baru bisa mundur. Jadi ada fitur keamanannya. Oke, nah baru bisa mundur. Terus kita lihat warnanya bagaimana hasilnya. Warnanya bagus. Kita bandingkan dengan di layar. Oke, ini warna di layar. Ini warna hasil cetaknya. Di layar. Hasil cetaknya. Jadi sesuai ya. Warna orange, hijau stabilonya, biru muda, biru tua. Warna goldnya, warna gradasi rainbow-nya juga dapat semua, bagus. Oke, kita coba oven dan press ke kaos. Oke, kita coba oven. Kasih powder dulu. Kita oven 4 menit. Karena settingan 720 kan agak tipis. Baik. Tadi kita udah setting pakai settingan 1440 kayak 720. Nah, biasanya itu orang kalau pasang printhead L805 kan berbayang. Kadang berbayang, akhirnya gear kiri kanan printhead diturunkan supaya tidak berbayang. Cuma masalahnya kalau gear sudah diturunkan itu kita nggak bisa pakai settingan reboost. Karena kan reboost kan headnya akan turun otomatis. Nah, dengan converter yang model ada IC-IC-nya begini, saya sekarang tes pakai settingan reboost. Nah, ini saya pakai desain vektor ya. Kalau tadi kan desainnya desain wallpaper handphone, jadi agak buram dikit desainnya. Nah, ini pakai desain vektor yang resolusinya tinggi, tajam. Ini saya pakai settingan reboost. DTG RIP 1051, printernya reboost, portnya Epson LC800, 1440 x 1440, bidirection, white dot mix, color 15, white 30. Sisi profilnya versi 21 Fato Stone reboost, color 15 by 30 netral, scroll foto. Oke. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya dengan reboost. Jadi kalau pakai reboost otomatis tinta putihnya pasti lebih pekat ya keluarnya ya, karena 30 aja udah pekat, apalagi kalau kita setting 40, 50 bisa pekat sampai belobor. Nah, untuk settingan reboost dengan 1440-720 itu speednya mirip, reboost lebih lama sedikit, tapi untuk ketebalan tinta putihnya reboost jauh lebih tebal. Oke, sambil cetak saya pause lagi. Sudah mau selesai, nanti kita lihat hasilnya. Settingan reboost pakai head L805.
Oke, hasilnya bagus. Bisa lihat detailnya juga bagus, tajam. Warna abu-abunya dapat, warna krem, terus apalagi ya, biru Tosca, oranye, kuning, gold, merah cabai, dapat semua. Kita coba bandingkan dengan di layar. Oke, ini warna di layar, warna hasil cetaknya. Oke, hasil sesuai, abu-abunya bagus, biru, merah, warna-warna lainnya bagus semua. Detailnya juga bagus. Lihat dot-dotnya juga nggak terlalu kasar, karena kan tadi kita udah tes garis-garis halus itu tidak berbayang. Oke, kita oven. Oke, kita press. Yang gambar burung tadi, ini dari desain yang resolusi rendah saya besarkan, jadi gambar agak pecah dikit, tapi kita lihat warnanya bagus. Saya press suhu 150, 15 detik. Tekanan agak keras. Oke, kita tunggu dingin, kita cabut. Oke, sudah dingin, kita cabut. Bisa lihat warnanya bagus. Oke. Baik, sekarang kita press yang desain ini, vektor. (150 derajat, 15 detik). Oke, kita tunggu dingin. Oke, sudah dingin, kita cabut. Nah, ini yang vektor, settingan rebus. Kalau vektor pasti warnanya lebih padat, lebih bagus. Kalau yang tadi itu gambar JPEG yang diperbesar, jadi agak pecah-pecah dikit. Nah, ini vektor, bagus, warnanya padat. Garis-garisnya juga tajam, detail, warna abu-abunya bagus, biru, merah cabai. Oke, hasilnya bagus dengan head L805 dengan ICC profile Vator versi 21. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.